beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Yang setuju Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Mari nyatakan lebih lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyur dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri. Mari sambil angkat tangan tinggi. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Mari nyatakan, alami mujizatnya, anugerahnya, oh anugerahnya. Come on. Alami mujizatnya, perbuatannya, oh anugerahnya. Kau yang percaya, suruh semesta sujud. Mari sambil angkat tangan tinggi, nyatakan kau yang percaya. Kau yang percaya,
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Serahkan haleluya. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami,
Silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Biar hadirat Tuhan menjamah saudara dan saya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidup. Mari lebih lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kau penolong hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Yang di rumah-rumah mulai sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami sembah.
Terus berdoa dalam roh Bapak Ibu Saudara. Biar di rumah-rumah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kini aku percaya pada mustahil bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari yang di rumah-rumah sambil angkat tangan tinggi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur hari Minggu yang indah. Kami akan menikmati berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh melalui hamba-Mu. Hamba memohon urapan-Mu untuk apa yang
hamba sampaikan benar merupakan pesan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Ajar kami hari ini sehingga kami bisa melihat Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap visi yang ditaruh melalui kehidupan kami di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Gatot Subroto. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Ajar kami untuk hidup berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hari ini kami mau menikmati berkat Tuhan melalui firman yang hamba sampaikan. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita ada di minggu terakhir bulan Juni, tapi kita masih berada di bulan Juni. Tema besar dari Gereja Bethel Indonesia adalah bulan keluarga. Saya rindu membagikan berkat buat saudara untuk kita bisa memahami satu perjalanan yang indah, journey bersama Tuhan, bagaimana Tuhan ingin kita belajar satu hal hari ini. Saya akan membagikan satu kisah yang luar biasa kepada Bapak Ibu dengan tema yang kalau Bapak Ibu suka, khotbah yang bertema atau berjudul, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua teladan. Kita tahu hari ini keadaan yang tidak mudah dan tidak juga gampang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tantangan ada di depan kita dan kita lihat bagaimana keadaan di luar sana yang bukan semakin baik tapi penuh dengan hiruk pikuk yang dinamis, penuh dengan tantangan-tantangan yang ingin membuat kita semakin tidak sabar untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kita juga menyadari bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, maka ia akan memberikan ketentraman kepada kehidupan kita, dan itu akan mendatangkan sukacita kepada kita. Dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan sebagai bentuk keteladanan yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan berbagai banyak kisah, berbagai banyak perjalanan-perjalanan indah bersama Tuhan yang diawali dengan perjalanan-perjalanan oleh rasul-rasulnya dan murid-muridnya, yang boleh saya katakan adalah perjalanan penuh dengan keteladanan. Kata teladan ini adalah satu kata yang merupakan gambaran tentang sesuatu yang menjelaskan banyak hal. Kata teladan ini memerlukan begitu banyak kata untuk bisa kita pahami. Kalau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, teladan mempunyai arti sesuatu yang patut ditiru atau baik dicontoh, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, kata teladan sangat berhubungan erat dengan perbuatan, kelakuan, sifat seseorang. Perbuatan yang dianggap sebagai teladan bukan hanya sekedar perbuatan, namun kata ini terbatas hanya untuk perbuatan yang baik yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Perjalanan Yesus 3 tahun berkarya di dunia sebelum Yesus terangkat ke surga, banyak keteladanan yang sudah Tuhan bagikan kepada kita. Maka kita hari ini rindu ingin juga menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kita. Seperti Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Titus 2 ayat 7-8 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita.
Ada satu ayat di 1 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan, warisan terbaik yang dapat ditinggalkan seorang ayah kepada anaknya adalah teladan yang baik. Hari ini kita akan banyak belajar bagaimana menjadi orang tua teladan. Kita tahu generasi kita yang hari-hari ini dipenuhi dengan informasi-informasi yang penuh dengan teknologi yang semakin berkualitas. Tentunya bukan hanya YouTube channel, bukan hanya aplikasi-aplikasi yang seperti sosmed, tapi banyak teknologi-teknologi yang hari ini mampu menyenangkan hati para generasi kita. Apakah hari ini Bapak Ibu, Papa Mama, saudara pasangan muda, apakah hari ini anak-anak kita digembalakan oleh seluruh teknologi itu? Bukankah kita yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang tepat, menjadi gembala dalam kehidupan anak-anak kita? Ini yang perlu kita sadari hari ini, bahwa untuk menuju ke sana, untuk memastikan bahwa anak-anak kita juga sedang tidak mengalami proses-proses yang negatif tadi, digembalakan oleh seluruh kecanggihan teknologi tadi. Hari ini Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Lalu apa saja yang kita bisa teladankan untuk anak-anak kita? Baik, pertama Bapak Ibu, teladan dalam mengasihi. Seperti Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana Yesus sudah mengajari kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Ini yang poin pertama yang kita bisa teladankan buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti juga bisa melakukan hal yang sama kepada generasi-generasi berikutnya, bahkan kepada orang lain. Dalam Amsal 3 ayat 3-5 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Mengasihi Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Mengasihi Tuhan tentu tidak hanya diajarkan oleh orang tua melalui perkataan, tetapi juga dengan tindakan keteladanan. Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia di minggu hari ini, butuh banyak proses, butuh banyak waktu agar kita bisa tunjukkan kasih yang sebenarnya bersama dengan anak-anak kita. Caranya, mari kita bagikan kasih yang benar bagi anak-anak kita. Mari kita transfer kasih yang luar biasa itu kepada anak-anak kita. Sehingga mereka benar melihat ada keteladanan dari diri kita, dan juga mereka bisa merasakan bahwa transfer kasih, cinta yang datang dari diri kita kepada anak-anak kita itu dapat mereka rasakan. Itu nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Tapi kita harus melakukan itu dengan tindakan keteladanan kita. Dengan tindakan perbuatan kita, mengasihi mereka tanpa pandang bulu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan emosi, bukan dengan hentakan, atau mungkin dengan pukulan.
Apakah hari ini saudara sedang mengalaminya? Apakah hari ini saudara sedang mungkin bergumul dengan itu? Yuk, buka hati saudara, buka hati. Hari ini saudara mungkin sedang bergumul dengan kehidupan hubungan relationship saudara dengan anak-anak saudara. Dengan anak-anak yang hari ini dipercayakan Tuhan sebagai titipan yang berharga bagi keluarga. Apakah saudara yang mengalaminya hari ini? Kalau iya, mari taruh tanganmu di dadamu hari ini. Minta Tuhan jamah sehingga engkau akan mengalami satu revival pemulihan dan engkau akan mampu mengasihi anakmu. Mungkin engkau sedang bergumul menghadapi anakmu. Mari taruh tanganmu di dadamu. Minta Roh Kudus menjamah. Minta Roh Kudus menjamah sehingga engkau bisa menerima keadaan anakmu apa adanya. Mari saudara kasih. Kasih. Yes. Kasih. Poin yang kedua, apa yang bisa kita teladankan untuk anak-anak kita? Teladan dalam ketaatan. Ini hal yang kalau kita bilang ketaatan, wow, ketaatan. Ketaatan bukan tindakan yang mudah kita bisa lakukan, saudara. Ketaatan itu ibarat ada sesuatu yang harus kita bayar dengan mahal untuk bisa menjadi taat. Ketaatan itu seperti kita sedang melepaskan satu sifat yang buruk, tapi mungkin selama ini itu nyaman buat kita. Tapi sebenarnya sifat yang buruk, tapi harus kita lepaskan sehingga kenyamanan kita juga ikut lepas. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi taat. Seperti Amsal 3 ayat 11 katakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya." Jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Di ayat berikutnya, kalau kita lihat dengan seksama, Amsal mengatakan, jangan tolak didikan Tuhan. Jangan bosan akan peringatan-peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Ketika kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita, mungkin melalui saat teduh setiap pagi, mungkin melalui rumah doa setiap pagi, mungkin melalui rumah doa di kor-kor kita, mungkin persekutuan-persekutuan kita melalui kor-kor kita. Pertemuan kor maksud saya. Mungkin ajaran-ajaran yang kita terima itu melalui proses-proses pertemuan dan persekutuan itu. Kalau Bapak Ibu benar menerima ajaran itu atau rema itu, dan itu membuat saudara harus membayar harga dan untuk benar-benar taat. Hari ini saudara, ketahui, taat itu artinya saudara melakukan firman Tuhan dengan setia. Sehingga saudara menjadi teladan dalam ketaatan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Saya menyampaikan kepada saudara ini bukan sesuatu yang mudah. Sama halnya kalau kita berkata teladan dalam ketaatan. Kamu bisa taat
kamu bisa tidak mengikuti aturan ini. Kamu boleh nggak untuk tertib? Kamu bisa nggak tertib? Ini bukan soal jawaban dari apa yang sedang kita dengarkan statement tadi. It's not about to give a good answer. It's about to be a good example. Menjadi taat gak mudah, saudara. Ketika gembala sidang kita berkata, hari ini akan dicurahkan Roh Kudus berlipat kali ganda, dicurahkan besar-besaran melalui Pentakosta ketiga. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara taat dan benar percaya? Silakan renungkan, saudara. Pesan ini nggak mudah untuk disampaikan. Tapi kalau hari ini Anda terketuk, mungkin selama ini Anda mengabaikan apa yang menjadi pesan. Yuk, mari kita taat. Taat aja. Taat aja. Roh Kudus akan mampukan saudara dan saya. Roh Kudus akan mampukan kita untuk bisa melewati semuanya. Sama halnya dengan begini. Ya. Jika kita ingin anak kita memiliki hubungan yang sehat, mereka perlu melihat kita juga memiliki hubungan yang sehat. Jika kita ingin anak kita memiliki kedisiplinan rohani, mereka perlu melihat kita juga hidupnya disiplin secara rohani. Kita ingin anak kita punya tanggung jawab dalam hidupnya. Ayo tunjukkan, saudara. Kalau saudara bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluarga yang luar biasa. Ayo tunjukkan tanggung jawab itu. Sehingga anakmu kelak akan mengikuti apa yang sudah engkau pertontonkan kepada mereka. Kalau saudara ingin mereka hidup aman, bangun rumah dan keluargamu senyaman mungkin. Lindungi mereka. Pastikan mereka terjaga. Pastikan mereka engkau bawa kepada Yesus. Pastikan mereka engkau doakan setiap malam. Engkau lepaskan berkat damai sejahtera kepada anak-anakmu. Ketika engkau menunjukkan ketaatan seperti yang Yesus lakukan. Yang seperti Yesus lakukan. Kalau kita baca di Markus 9 ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di dalam ayat 36 ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Papa Mama, ayo kita lihat. Ada 3 kata kerja. Yesus mengambil seorang anak kecil. Di situ tidak ada penjelasan yang mengatakan anak kecil itu ketika diambil, wajahnya cemberut. Lalu Yesus melakukan tindakan yang kedua, menempatkannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian, kata dasar perhatian adalah hati. Hati itu artinya kasih. Benar-benar Yesus menempatkan seorang anak itu menjadi pusat perhatian dengan penuh kasih. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, memeluk tindakan yang ketiga, dia peluk. Rasanya dia benar-benar mengasihi anak itu. Dia peluk. Dia sedang menunjukkan keteladanan buat kita. Kalau kita baca Markus 9 ayat 36 ini. Mari kita ubah perspektif kita. Mungkin hari ini engkau bergumul. Anakmu tidak taat kepadamu. Mungkin anakmu sering melawan. Mungkin anak-anak kita sering tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan. Mungkin abai, mungkin lalai.
saudara putuskan hari ini, apakah saudara sudah ingin berubah lebih dulu? Perubahan tidak akan menjadi perubahan kalau tidak ada usaha untuk melakukannya. Ya, perubahan tidak menjanjikan kemudahan. Tapi ketika saudara lakukan dengan pelan, lakukan dengan taat, lakukan dengan kedisiplinan rohani, lakukan dengan menjadi semakin lebih baik. Engkau berdoa setiap waktu, minta Roh Kudus turut campur tangan, sehingga pergumulan, sehingga semua perasaan kekhawatiran, kekalutan dalam membangun rumah tangga atau membawa keluarga, pasti Roh Kudus akan sempurnakan, saudara. Yuk, mari kita taat. Ketika kita mulai dari diri kita taat, Tuhan akan sempurnakan. Poin yang ketiga, saudara, yang terakhir, keteladanan dalam mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 26 berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Hari ini mungkin Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sedang mengalami pergumulan, mungkin di PHK, atau sedang mencari kerja dengan segala cara agar bisa bekerja, berjualan, mungkin sedang melakukan bagian sebagai pedagang, walaupun kadang-kadang jualannya tidak berhasil atau tidak terjual. Saya mau katakan begini, saudara. Anda sedang menunjukkan keteladanan kegigihan, keuletan, sikap pantang menyerah. Saudara sedang menunjukkan kepada anak-anak saudara, saudara sedang bertanggung jawab kepada keluarga. Satu hal yang perlu saudara tambahkan agar semua keteladanan, keuletan, kegigihan, ketabahan, kesabaran mengandalkan Tuhan. Seperti kata Yeremia dalam pasalnya ke-17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika semua hal yang sudah saudara lakukan itu, benar-benar sudah saudara lakukan, tambahkan satu, andalkan Tuhan. Maka niscaya, apa yang saudara inginkan terjadi buat anak-anak saudara, legacy apa yang saudara ingin bagikan kepada anak-anak saudara, itu pasti terjadi. Tuhan pasti berkarya. 3 poin ini adalah keteladanan yang sedang saudara bagikan, merupakan persiapan bagi anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi Yeremia, yang akan menjadi generasi terdepan, yang akan dipakai Tuhan, yang akan dipakai untuk menjadi generasi anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita percaya bahwa hari ini titipan yang berharga itu, amanah yang berharga itu sedang dibawa berproses bersama-sama dengan kita. Saudara, percaya, hari ini engkau sedang dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar, menjadi orang tua teladan. Pastikan generasi yang dipercayakan kepada saudara hari ini akan menjadi generasi Yeremia, yang akan menjadi generasi yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba sudah selesai. Hamba rindu apa yang sudah disampaikan hari ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja, turut campur tangan, menyempurnakan semua yang sudah disampaikan. Hamba butuh bagian yang terbaik
yang Tuhan akan selesaikan dan lakukan. Berkati setiap orang tua, papa, mama, yang hari ini mungkin Engkau sedang mengetuk pintu hati mereka. Engkau ingin mereka terpanggil dan berubah. Ingin masuk dalam sebuah perubahan. Ingin memasuki tahun integritas ini dengan sikap penuh taat, sikap mengandalkan Tuhan, sikap mengasihi. Hari ini Tuhan jamah, berkati, lepaskan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, jamah. Mari saudara buka hati. Nalabay. Syanalabay. Buka hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin.